Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Istiqomah dengan NPM 2010-6310-589, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian, konsep dasar, kebijakan, dan implementasi MBKM. Yang pertama, ada pengertian umum. Merdeka belajar adalah pemberian kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi. Sedangkan kampus merdeka menjadi lanjutan konsep merdeka belajar. Konsep ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai minat dan bakat yang mereka miliki dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai bentuk persiapan karir di masa depan. Dan pengertian secara keseluruhan mengenai MBKM, yaitu MBKM bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar. Salah satu program MBKM adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang dimaksud yaitu berupa kesempatan 1 semester mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program tersebut ada dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswanya mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Ada 8 program yang terdaftar dalam MBKM, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ada 3 macam, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama, namun pada perguruan tinggi yang berbeda. Dan yang ketiga, pertukaran pelajar pada program studi yang berbeda dan pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua ada magang atau praktik kerja. Magang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, yaitu pembelajaran langsung di tempat kerja, memberikan keterampilan, kompleks problem solving, analytical skill, dan lain sebagainya. Lalu program yang ketiga ada asistensi mengajar. Asistensi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Dan sekolah tempat mengajarnya ini berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Yang keempat ada riset. Riset melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritisnya. Nah, cara berpikir kritis ini adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Program yang kelima yaitu ada proyek kemanusiaan. Selama ini perguruan tinggi banyak membantu mengatasi bencana-bencana melalui program kemanusiaan. Tapi pelibatan mahasiswa yang bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Nah, tujuan diadakannya program proyek kemanusiaan ini adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada. Program selanjutnya yaitu ada kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan lebih terbimbing. Selanjutnya, program yang ketujuh yaitu ada studi atau proyek independen. Tujuan dari program ini yaitu
Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya dan menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dalam pengembangan serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Yang terakhir ada KKN atau kuliah kerja nyata. Ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan MBKM. Pelaksanaan MBKM hanya mengubah peraturan menteri, namun tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang sudah ada. Nah, di sini ada pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar, ada 4, yaitu yang pertama ada pembukaan program studi baru. Pendirian program studi baru ini nantinya akan diberikan jika sebuah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang telah memiliki akreditasi A ataupun B. Lalu yang kedua ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Yang ketiga ada perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang dimaksud di sini adalah adanya PTNBH ini nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada sistem akreditasi perguruan tinggi, yaitu akreditasi penerapan kampus merdeka tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Dan yang selanjutnya ada implementasi dari MBKM. Pada Selasa 12 Oktober 2021, kami melakukan observasi ke beberapa sekolah yang dituju. Dari beberapa sekolah yang kami observasi, rata-rata sekolah ini belum menerapkan MBKM. Nah, alasan para petinggi di sekolah tersebut yaitu karena penerapan MBKM ini baru tertuju kepada mahasiswa dan perguruan tinggi. Karena sekolah dan kampus adalah hal yang berbeda walaupun dalam lingkup yang sama yaitu pendidikan, maka program MBKM ini belum bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Walaupun program MBKM belum diterapkan, ada beberapa konsep dasar MBKM yang sudah dilaksanakan di sekolah tersebut. Contohnya, penciptaan ruang kelas yang aktif, kreatif, inovatif, dan pemberian fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan-kegiatan pada sekolah tersebut belum ada relevansinya dengan program MBKM yang ada seperti pertukaran pelajar, kampus mengajar, studi independen, magang, dan lain-lain. Dari penjelasan yang sudah kita jabarkan tadi, saya akan mencoba menyimpulkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Sekolah dengan kampus adalah hal yang berbeda. Jadi program MBKM belum dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah. Namun walaupun program MBKM ini belum terlaksana di sekolah-sekolah, ada beberapa konsep dasar yang telah diterapkan, walaupun masih dalam batasannya. Mungkin begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.